itu, teknik-teknik, misalnya ada service, ada passing, ada smash dan lain sebagainya itu dikenal, perlu dipahami konsep geraknya gitu. Apa yang dimaksud dengan konsep gerak? Saudara tentu sudah mempelajari bagaimana mendeskripsikan setiap teknik itu ya dilakukan ya dengan cara-cara seperti apa, mulai dari ada tahapan proses gitu ya. Jadi tahapan proses itu terlihat dari bagaimana sikap awalnya, bagaimana sikap fase utamanya dan mana fase akhirnya. Jadi ada 3 rangkaian fase yang bisa dicermati ketika seseorang melakukan masing-masing teknik itu. Nah, itu dikenal ya, dipahami, saudara deskripsikan dengan baik. Ya, itu sudah berlangsung pada tahap dasar, pada tahap pembelajaran ini saudara kenali dan saudara mampu mendeskripsikan dengan baik. Ya. Nah, kemudian apa faktor-faktor yang terkait ya, yang menentukan keberhasilan seseorang untuk menguasai teknik-teknik itu tadi. Nah, itu perlu juga diketahui. Misalnya saja kalau seseorang untuk melakukan servis misalnya tentu memerlukan dukungan daripada kekuatan otot lengannya ya, yang dikenal dengan power otot lengan. Tanpa dukungan power otot lengan itu sulit ya untuk memukul bola yang bisa jauh melewati net gitu. Nah, itu adalah power otot lengan ya. Tidak jaminan bagi seseorang memiliki misalnya diameter lengannya itu besar ya, tetapi dia tidak memiliki power, itu tidak akan memiliki kecepatan dan kekuatan gerak ya untuk memukul bola itu. Jadi yang dikenal dengan power. Nah, itu salah satu dimaksud dengan konsep itu tadi. Nah, saudara tahu itu kalau orang tidak sanggup melakukan servis itu misalnya, ya apa faktor penyebabnya? Tidak sanggup dia melakukan, padahal dilihat misalnya lengannya itu cukup besar, penampang lintang ototnya gitu. Ya, nah itu adalah kelemahan daripada kemampuan otot itu sendiri. Itu yang dikenal dengan power otot lengan. Ya, nah itu satu contoh. Begitu juga dengan yang lain. Ya, servis kalau untuk passing bawah, passing atas barangkali mungkin tidak terlalu banyak faktor fisik yang diperlukan untuk itu. Ya, berbeda dengan teknik smash, teknik spike, ya. Jadi teknik smash dan spike itu akan menuntut kemampuan loncat. Nah, itu fisik, ya. Kemampuan loncat yang tinggi karena kita dihadapkan dengan memukul bola harus di atas net gitu. Yang tingginya ya untuk yang putra itu 243 meter, kemudian untuk putrinya 224 ya, 224 cm. Nah, itu pengenalan yang saya maksud tadi. Jadi pada tahap pembelajaran ini itu satu contoh yang perlu saudara kenal. Nah, kemudian untuk apa ini diperlukan? Hal ini diperlukan ketika saudara nanti ya pada fase pembelajaran ini saudara dipersiapkan kan nanti bakal akan praktek lapangan. Ya. Jadi praktek lapangan saudara dibekali terlebih dulu dengan pengenalan teknik itu tadi secara baik, secara konsep tadi itu, kemudian nanti saudara mampu mengajarkan ya teknik-teknik yang saudara pelajari itu nanti di sekolah di mana saudara berpraktek ya. Jadi pada tahap pembelajaran ini saudara akan diberikan bekal bagaimana saudara menyiapkan rencana pembelajarannya itu dengan mengajarkan teknik-teknik bola voli itu, teknik dasar terutama sekali ya, itu sesuai dengan kebutuhan juga. Ya, kan tidak sama kebutuhan di SMP dengan di SMA gitu. Ya, di SMP kita tentu sangat mendasar sekali yang mana kita dituntut untuk mengajarkan minimal 3 teknik dasar itu tadi. Servis, passing bawah dan passing atas. Dan pada tingkat SMA itu sudah bisa kita masuk dengan melatih kemampuan smash dan block-nya itu, ya. Jadi harus kita perhatikan juga di mana nanti saudara berpraktek itu. Nah,
pembelajaran teknik dasar itu ya dilakukan, nanti akan kita lihat ya bagaimana tahapan-tahapannya itu dilakukan secara sistematis ya, dengan memperhatikan prinsip pembelajarannya yang mulai dari yang mudah ke yang sulit gitu ya. Ini prinsip pembelajaran teknik itu tadi. Nah, itu tujuan daripada perkuliahan pembelajaran dalam hal teori tadi. Dalam bentuk prakteknya, itu saudara tentu akan ditingkatkan kemampuan skill pada tahap dasar. Ya, belajar dasar itu sebelumnya itu akan dilatih terus ya, dilatih terus sehingga terjadi perbaikan kualitas kemampuan teknik yang sudah pelajari ya. Nah, bagaimana caranya di masa ini? Nah, inilah yang akan kita rancang, kita rencanakan dalam perencanaan semester ini. Itu dimulai nanti pada semester pada pertemuan ke-9 atau 10 ya. Saudara sudah diberikan tugas-tugas praktek itu ya. Nah, itu dilakukan tidak bersama-sama, tidak dilakukan dalam bentuk kelas tatap muka. Jadi saudara nanti akan ada tugas-tugas latihan itu, teknik yang perlu saudara perbaiki dan saudara kembangkan ya, untuk mata kuliah pembelajaran bola voli ini. Nah, itu beberapa hal. Jadi yang itu menjadi sasaran atau tujuan daripada perkuliahan pembelajaran ini. Nah, ini coba kita lihat apa yang diperlukan untuk kuliah pembelajaran ini ya. Untuk saudara kenal lebih baik permainan bola voli itu ya seperti juga cabang-cabang olahraga yang lain. Nah, pada slide yang pertama ini yang sudah ditampilkan, nanti ditampilkan secara berurut nanti ya, Tuti ya. Halo? Tuti? Ya, Pak. Ya, nanti slide-nya ini nanti ditampilkan Bapak jelaskan satu-satu ya. Ya. Jadi yang pertama ini yang sudah dilihat bersama-sama ya, bahwa bola voli itu merupakan cabang olahraga yang seperti kita kenal semua ya, bahwa itu sudah merupakan olahraga kompetitif yang sudah dilombakan sampai ke event-event internasional ya, sudah sangat lama ya, itu dilombakan pada event-event internasional itu, misalnya Olimpiade misalnya ya, dan tentu saja sampai ke tingkat yang paling rendah itu di tempat kita misalnya ya, di tingkat provinsi, kabupaten kota. Nah, olahraga bola voli itu bisa dilakukan dalam bentuk olahraga kompetitif itu, dan bisa juga dilakukan dalam bentuk olahraga sekolah. Olahraga sekolah juga sudah ada kompetisi-kompetisi bola voli. Nah, yang berbeda, olahraga bola voli itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan rekreatif sifatnya. Ya, misalnya orang melakukan permainan bola voli, tapi dalam bentuk kegiatan rekreasi, ya, yang sifatnya rekreatif, ya, untuk kesenangan, kegembiraan gitu. Nah, di situ tidak memerlukan semua faktor yang menunjang ya kemampuan prestasi bola voli itu secara lebih baik gitu. Yang penting unsur permainan itu bisa dilakukan dengan suasana gembira, suasana happy gitu, ya. Nah, ini untuk olahraga kompetisi. Ketika kita mengarah kepada olahraga kompetitif, maka 4 komponen ini kita perlukan, ya. Fisik iya, teknik iya, taktik iya, dan mental iya. Nah, bagaimana keterkaitan keempat komponen ini? Ini untuk semua cabang olahraga nih akan memerlukan ini nih, apapun olahraganya, ya, akan dibutuhkan yang 4 ini. Nah, bagaimana keterkaitannya? Lihat yang berikut ini. Maju. Next. Ya. Nah, pada poin ini, ya seperti saudara lihat bahwa bagaimana keterkaitan? Teknik tidak bisa dimiliki, dikuasai dengan baik tanpa dukungan fisik. Ya, jadi saudara lihat ya, teknik yang dipelajari itu tidak akan bisa dimiliki tanpa dukungan fisik. Nah, apa itu yang dimasukkan dengan dukungan fisik itu? Misalnya tadi contoh, misalnya untuk servis, ya, tidak bisa kuat sampai ke seberang lapangan lawan ketika bermain.
Ya, kenapa dia tidak sampai? Ya, padahal kita sudah dewasa misalnya. Ya, anak remaja sudah kekuatannya sudah bisa melebihi itu. Tetapi kenapa tidak bisa itu? Karena memang apa namanya otot lengannya belum memiliki kekuatan fisik otot lengannya. Ya, masih lemah. Begitu juga untuk smash, untuk block butuh loncat. Tanpa loncat tidak bisa lakukan menguasai teknik smash itu. Ya, tidak bisa menguasai teknik block. Ya, nah itu combo loncat, kekuatan loncat atau daya ledak itu tadi itu adalah fisik. Ya, nah kemudian diperlukan juga dukungan apa namanya koordinasi gerak, dukungan fleksibilitas tubuh. Orang memukul bola itu kan tidak seperti tongkat naik ke atas, dia melenting di udara. Melenting di udara itu adalah gambaran tubuh seseorang dalam bisa melenting di udara itu, ya, seperti membusur begitu, seperti ya sesudah lihat kan ketika orang melakukan smash itu. Jadi ada apa namanya fungsi kelenturan tubuh atau fleksibilitas itu tadi diperlukan. Di samping itu koordinasi sudah pasti. Teknik spike smash itu dan block itu merupakan apa kemampuan teknik yang memerlukan ya kemampuan koordinasi tingkat tinggi namanya. Ya. Nah, coba Anda bayangkan mulai dari apa namanya ada 3 fase geraknya tadi itu, awal, kemudian fase utama dan fase akhir itu dilakukan dengan selamat ya. Mampu meloncat dengan baik, memukul bola tepat pada waktunya, kemudian mendarat di bawah di lantai lagi tanpa menyentuh net. Itu adalah gambaran sebuah koordinasi gerak yang dimiliki seseorang secara baik. Ya, maka itu dikenal dengan koordinasi tingkat tinggi itu. Ya, dengan kualitas koordinasi yang paling baik sekali. Nah, itu keterkaitannya. Bagaimana dengan taktik? Taktik juga begitu. Taktik itu adalah kemampuan akal kita, ya akal seseorang untuk menipu lawan, mengecoh lawan dalam kompetisi, ya dalam kompetisi yang oleh kemampuan skill teknik didukung oleh fisik, ya teknik yang baik, fisik yang baik, ya itu adalah faktor yang diperlukan untuk bisa bermain taktis itu tadi. Jadi taktik itu adalah sebenarnya teknik ya yang ditampilkan dalam permainan itu. Misalnya orang melakukan smash, untuk menampilkan teknik smash tadi itu yang diisi akalnya. Ya, ingat, saudara bisa melihat, mencermati seseorang ketika melakukan smash. Ketika orang melakukan smash, dilihat ada bendungan dari lawan, blocking dari lawan, ada 3 orang lawan di depan yang memblok saudara memukul bola. Nah, saudara timbul pikiran. Nah, itu yang dimaksud dengan taktik tadi itu. Ya, timbul pikiran untuk tidak memukul bola. Kalau saya pukul, bola akan kembali lagi ke darah kita dengan kuat. Maka bola itu kita tip, ya kita tip saja lewat jatuh di belakang pemain blocker itu tadi. Ya, jadi sudah menggunakan akal pikiran. Jadi itu sebenarnya. Jadi apa hakikat taktik itu adalah ya apa namanya teknik gerak fisik yang diisi akal pikiran kita untuk menipu mengecoh lawan, itu taktik. Ya, begitu juga di olahraga lain, termasuk sepak bola, basket dan lain sebagainya. Ya, itu. Dan bagaimana dengan mental? Nah, mental ini yang berikutnya, yang keempat, mental itu diperlukan untuk semua. Ya, optimalisasi ketiga komponen yang lain itu tanpa dukungan mental tidak bisa akan dikuasai dengan baik, tidak bisa akan dimiliki dengan baik. Jadi gabungan ketiga itu diperkuat oleh kemampuan mental yang baik. Ya, bermain taktik tidak bisa tanpa ada kemampuan mental yang baik. Untuk menjadi seorang pemain yang baik, sudah pasti dia harus memiliki kemampuan mental yang juga baik. Oke, lanjut nih. Ya, ini apa namanya teknik-teknik yang sudah pelajari, ini sudah kita kupas sebelumnya. Lanjut berikut. Ya, ini tahapan pembelajaran ya. Jadi tahapan pembelajaran latihan untuk menguasai suatu teknik olahraga. Ya, ini adalah tahap apa namanya peningkatan kemampuan koordinasi seseorang dalam belajar sebuah teknik. Di semua teknik dia akan melalui fase-fase ini nih. Ya.
Yang pertama itu saudara belajar pada tangga pertama sampai tangga kedua itu pada fase belajar yang pertama itu. Ya, pertama sekali kita mengenal, tadi saya katakan bahwa mengenal konsep geraknya tadi itu. Ya, saudara mampu mendeskripsikan bagaimana orang melakukan misalnya servis. Ya, contohnya pada berdiri di garis belakang lapangan itu, kemudian satu kaki depan, ya satu kaki kita tempatkan di depan, kita menghadap ke lapangan lawan, bola dipegang oleh tangan kiri, ya tangan kanan siap untuk memukul, itu bagi memukul tangan kanan. Bola di lambung tangan kiri, kemudian sudah pukul dengan tangan kanan. Ya, itu kan deskripsi gerak di dalam pelaksanaan servis itu tadi. Ya, nah itu yang saya masuk dengan konsep yang pertama itu, jenjang yang pertama. Saudara mengenal, ya, menemukan secara kognitif baru di situ perannya. Ya, fungsi kognitifnya, fungsi pengetahuan, kemampuan berpikirnya yang di tahap awal pertama itu. Naik kepada jenjang yang kedua, ya, tangga yang kedua. Tangga yang kedua itu saudara akan mencobakan apa yang saudara kenal tadi, yang saudara ketahui tadi saudara lakukan. Itu yang disebut dengan uji coba, trial and error. Ya, ada latihan tapi belum intensif ya. Ada percobaan uji cobanya. Saudara lakukan misalnya tadi servis, saudara coba pukul servis itu. Sesuai tidak dengan apa yang saudara mampu mendeskripsikan tadi, dengan apa yang saudara lakukan. Ketika itu dapat, latihan secara intensif, maka akan diperoleh apa yang kita kenal dengan stabilisasi gerak. Ya, stabilisasi gerak itu adalah kekonstanan gerak. Contoh misalnya, saudara melakukan passing ke satu titik, katakanlah ke temannya, ya, saudara melakukan passing ke temannya B misalnya. Ya, bola dilambungkan dari C, dilambungkan bola saudara berikan ke A, ke B. Ya, 10 kali itu dilakukan, bisa saudara nyampai ke sasaran itu. Ya, atau paling meleset satu, jadi sehingga dari 10 kali bisa berhasil 8. Itu yang disebut dengan stabilisasi. Kekonstanan teknik yang dimiliki, kekonstanan gerak teknik, sehingga itu mampu mengatur arah bola dengan baik itu tadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan stabilisasi. Itu memerlukan latihan-latihan yang intensif, tentu sudah dengan frekuensi yang lebih daripada biasanya. Tidak cukup dengan satu kali latihan dalam seminggu. Ya, kalau itu memerlukan latihan-latihan yang lebih sering. Ya. Kemudian pada fase berikutnya, yang tingkat kemampuan kualitas yang tertinggi itu adalah pada tahap 4, pada tangga yang keempat itu, yang dikenal dengan otomatisasi gerak. Otomatisasi gerak itu dilakukan dengan mudah, cepat, ya, dan tepat. Itu otomatisasi, dia tanpa perintah, tanpa sepertinya geraknya itu sudah menjadi otomatis gitu. Ya, karena tingkat keterlatihannya sudah sangat tinggi. Ya, Anda lihat ketika seseorang sudah menguasai suatu teknik dengan pada tingkat yang tertinggi itu, dia bisa tanpa fokus melihat memukul bola misalnya dalam bulu tangkis itu, tanpa fokus melihat koknya itu, dia mampu melakukan dengan baik gitu. Ya, tepat dan tidak melakukan kesalahan. Oke, lanjut Ji. Berikut. Ya, ini perlu dikenal sedikit ini. Ini adalah bagaimana keterkaitan teknik, koordinasi, skill, gerak. Ya, teknik itu adalah gerakan. Ya, jadi teknik itu adalah cara saudara melakukan sesuatu ya sesuai dengan tuntutan gerak yang diperlukan dalam melakukan olahraga. Ketika saudara bisa melakukan servis, berarti itu teknik servis ya, cara servis. Di cara melakukan servis itu adalah teknik. Ya. Nah, cara melakukan servis itu dengan dengan apa yang dilakukan tentu dengan gerak. Ya. Gerak yang bagaimana? Gerak yang terkoordinasi. Ya. Gerak terkoordinasi. Saudara berdiri, saudara lambung bola dengan tangan kiri, sudah pukul dengan tangan kanan, sehingga bola
melempar terbang ke daerah lawan, ya, dengan sasaran yang yang tepat gitu. Jadi itu merupakan gambaran koordinasi gerak itu tadi. Orang meloncat memukul bola, smash, langkah awalan, kemudian loncat, take off, memukul bola, kemudian mendarat dengan selamat tanpa menyentuh net, itu koordinasi. Ya, saudara melakukan passing bawah, ya, dengan menggerakkan, mengayun kedua lengannya dari bawah, ya, terus diayun ke depan, kemudian dengan meluruskan lutut, itu adalah koordinasi. Jadi gambaran-gambaran koordinasi itu sebenarnya memperlihatkan sebuah kualitas gerak yang indah, yang harmonis, yang teratur gitu. Ya, itu dia yang koordinasi. Nah, kesemuanya itu di dalam bungkusan yang lebih besarnya itu, keempat-empatnya itu yang kita kenal dengan skill, ya. Itu skill itu kan bahasa asingnya, ya, yang diartikan dengan keterampilan, ya, keterampilan, skill. Jadi skill itu, teknik itu adalah skill, gerak itu kalau berkualitas dia itu adalah skill, kemudian koordinasi diperlukan untuk skill, dan didukung oleh fisik dan psikis, ya, untuk menghasilkan skill-skill yang baik itu sesuai dengan kebutuhan dalam olahraga. Lanjut berikut. Lanjut sih. Ya, ya itu Bapak kira ini sudah ya, ini sudah sebelum dulu kan? Terkait dengan apa ini koreksi ya, Tia? Halo, fungsi ya, koreksi ya. Ya, sedikit Bapak jelaskan ini fungsi koreksi. Nah, dalam pembelajaran nanti saudara kan akan mengajar, ya, PL nanti. PL itu dibekali juga kemampuan korektif gitu. Bagaimana saudara mampu melihat kesalahan-kesalahan seseorang atau anak dalam belajar. Ya, misalnya saudara ketika mencermati atau mengamati seorang bermain atau melakukan teknik-teknik passing misalnya, bola itu tidak mau sampai ke temannya yang sama-sama melakukan passing dengan dia. Selalu melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, atau bola tidak nyampe, melambung aja ke atas. Tentu ada faktor penyebab. Ya. Nah, kalau kita sebagai guru, apalagi sebagai pelatih, ya, pelatih itu yang yang diperlukan untuk langsung bisa memberikan koreksi. Ya, kalau bolanya misalnya dia mau passing ke depan, tetapi ketika dia mau melakukan passing, bolanya itu malah justru vertikal ke atas gitu. Jadi tidak sampai ke depan. Nah, apa yang menyebabkan itu bolanya vertikal ke atas melambungnya, bukan ke depan, horizontal, ya. Nah, tentu ada faktor penyebab. Kenapa? Karena sudut pantulan di lengannya itu, ya, tidak mampu, ya, untuk bisa mengarahkan bola kepada pihak lawan, ya. Jadi satu, kemudian yang kedua bisa disebabkan oleh sikunya ditekuk, tidak lurus. Pada saat melakukan passing bawah, itu ayunan kan pada pergelangan tangan, ya. Tangan Anda diikat antara kiri dan kanan, berpegangan, kemudian Anda lakukan passing dengan siku lurus. Ayunannya bersumbu pada pergelangan tangan. Nah, itu yang dilakukan sehingga dengan kondisi seperti itu saudara mampu melakukan bola dengan parabol, ya, ke arah teman yang berlatih itu tadi. Itu penyebab bola melambung. Nah, kenapa bola misalnya melenceng ke kanan? Ya, kenapa sebabnya itu? Nah, tentu saudara bisa melihat apa faktor penyebab, saudara tahu faktor penyebabnya, dan ini tentu memerlukan solusi perbaikan-perbaikan. Untuk memperbaiki itu, apa bentuk latihannya? Nah, itu kan sudah diberikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya oleh Ibu Tuti yang juga disampaikan melalui virtual ini, ya. Nah, nanti ada format untuk bisa melakukan hal itu sudah kita buat itu. Jadi yang pertama apa bentuk teknik yang dievaluasi, misalnya teknik servis. Nah, apa bentuk kesalahan, apa faktor penyebab, apa solusi. Ya, kan sudah ada itu tabelnya. Coba lihat tabelnya di berikut ini. Mungkin ada yang terakhir tadi ya. Sebentar Pak, mana dia? Tabel yang tadi di bawah kali ya. Ya. Nah, ini. Ya, ini tabelnya. Jadi sudah semua sudah lihat kan. Jadi teknik jenis atau macam teknik
yang kita observasi atau kita lihat, kemudian apa bentuk kesalahan, apa faktor penyebab, kemudian apa solusi yang bisa kita berikan. Misalnya tadi latihan sikul bengkok harus latihan dengan sikul lurus. Ya, latihan misalnya ke dinding, latihan sendiri misalnya. Ya, passing. Itu sudah memperbaiki bentuk kesalahan itu tadi. Oke, lanjut. Barangkali ini ke PowerPoint yang satu lagi, barangkali bisa Pak jelaskan dulu satu. Ya Pak, siap. Sebentar. Ya. Oke, mungkin itu dulu. Kalau ada respon, mungkin ada pertanyaan dari anak-anakku sekalian, ya boleh disampaikan perjelas. Mungkin mungkin ada yang belum mengerti, bisa dipahami. Ya Bapak, ini mungkin terlalu cepat dan lain sebagainya. Ya, silakan saja kalau ada yang perlu ditanyakan, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu. Ya, ini kesempatan langka. Ya, bisa ketemu dalam dalam bentuk file. Ya, silakan. Tadi ada yang raise hand tadi, silakan. Yang raise hand, yang angkat tangan, silakan aja. Buka mic-nya, silakan sampaikan. Mana nih yang raise hand tadi? Mohon maaf ya, ini tidak bisa lihat di laptop, yang bisa lebih banyak karena ini di HP terbatas. Ya, yang bisa dipantau, dilihat. Silakan yang raise hand. Ada yang masih kurang paham? Mumpung ada Bapak nih, silakan. Ini siapa nih yang kelihatan Bapak nih, Yoga Muhammad. Yoga. Dia udah PL itu, Pak. Silakan ya, Yoga. Ini tekniknya sudah bagus nih. Oh, udah kenal Apa yang Bapak perlu ya. ditanyakan Bapak? Ini tinggal memberikan koreksi lagi, hal yang perlu ya. Jadi bagi kita nanti sebagai guru, apalagi menjadi pelatih, kesalahan yang terjadi di lapangan dilakukan oleh anak, itu sebaiknya segera kita berikan koreksi. Kesalahan yang berlangsung berulang itu yang berbahaya. Ya, kesalahan kalau sudah terjadi secara berulang, maka itu akan sampai ke titik apa yang dikenal dengan kesalahan akut. Ya, kesalahan yang sudah menetap itu sulit. Ya, dari teori mengatakan bahwa memperbaiki kesalahan yang sudah berlangsung lama itu, yang sudah akut itu malahan bahkan membutuhkan waktu perbaikan yang lebih lama daripada membuat yang baru. Ya, itu kalau kita sudah terlambat memberikan koreksi tadi. Silakan kalau ada yang lain. Silakan Yoga. Yang lain. Nah, ini si Fani. Fani kelas internasional ini, Fani. Ya, Fani Cynthia Putri. Ini Bapak lihat aja nih. Ya, bagaimana ini ya. Kemudian Bib Malaki Winarta ya. Ya, silakan harus ada interaksi ya. Bapak udah bisa lihat banyak ini ya. Nah, ini ya. Yovandra Okta, silakan. Ya. Izin bertanya, Pak. Oke, sebutkan nama ya. Perkenalkan, nama saya Yovandra Okta dari kelas internasional BP18. Tadi bentar, Bapak lihat dulu ya di mana nih. Bapak lihat satu nih. Ini. Masya Allah. Belum ketemu orangnya nih. Orangnya siapa gelap. Tadi? Yovandra Okta, Pak. Oh, Yovandra Okta. Ya, sudah ketemu ya. Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi disebutkan beberapa komponen untuk menggapai prestasi, yaitu teknik, taktik, fisik, sama mental. Jika kita nanti di sekolah, Pak, itu komponen apa yang kita harus ajarkan pertama kali, Pak? Ya, itu soal PR ya. Ya, terima kasih, Pak. Ya, kalau kita mengajar bola voli, itu yang kita ajarkan itu tentu sudah pasti teknik ya. Jadi yang dimaksud dengan belajar gerak itu di olahraga kan adalah belajar teknik ya, belajar teknik. Kalau misalnya bola voli, tentu teknik bola voli yang kita ajarkan ya, teknik bola volinya. Nah, meskipun ya setiap teknik itu memerlukan fisik,
tetapi porsinya berbeda. Ya, ada teknik-teknik yang simple, ya, membutuhkan fisik. Contoh misalnya teknik passing bawah, itu bisa dengan fisik, kondisi fisik bawaan yang ada di anak saja itu sudah bisa dia melakukan itu. Tinggal kita mengajarkan bagaimana cara gerak, cara teknik itu yang dilakukan. Ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan servis tadi. Kalau teknik servis, apalagi untuk anak SMP, karena untuk anak SMA artinya sudah kemampuan lengannya sudah ada, dia miliki. Ya, jadi untuk anak SMP, terutama anak-anak wanita, maka akan sulit sekali bagi dia untuk melakukan servis bawah, ya, yang kuat ke daerah seberang net itu. Ya, jadi yang fokus kita di dalam mengajarkan itu adalah terhadap mengajarkan tentang teknik dasar itu tadi. Ya, nah itulah nanti yang saudara harus rancang di dalam RPP-nya, bagaimana mengajarkan teknik itu mulai dari yang mudah pada yang sulit gitu. Ya, jadi tidak memberikan latihan penguatan otot lengan. Barangkali mungkin ya kalau kita melihat misalnya tangannya belum kuat, ya tentu butuh kesabaran, butuh latihan dulu. Ya, bisa memperkuat otot lengan. Ya, memperkuat otot lengan kan tentu kita sudah paham semua. Ya, dengan contoh misalnya melakukan latihan-latihan push up itu daya tahan otot. Ya, kalau untuk wanita kan beri yang lebih murah daripada itu, lebih mudah dilakukan gitu. Ya, jadi misalnya dengan push up miring. Nah, ada lagi melatih latihan-latihan itu ya. Latihan-latihan itu memperkuat otot lengan ya. Tetapi tentu tidak mungkin dalam masa ya saudara praktek itu nanti itu bisa dijangkau. Ya, paling-paling kita hanya mengingatkan itu. Ya, ini karena memang otot lengannya masih lemah, belum kuat dan butuh latihan dulu ya terkait untuk bukan servis itu. Ya, itu yang bisa kita inikan. Tetapi kita dalam tahap pembelajaran mulailah dari yang termudah. Ya, misalnya contoh begini. Kalau servis atas. Kalau untuk anak SMA udah bisa kita dengan servis atas. Mungkin bagian perempuan masih dimulai dengan servis bawah. Nah, apapun itu tekniknya mau bawah mau atas tentu tergantung kepada tingkat usia pembelajaran anak tadi. Ya. Nah, untuk servis katakanlah misalnya untuk anak SMA. Kalau dia sudah kita lihat kondisinya pada usia SMA itu kan anak-anak sudah lebih kuat gitu, ya. Nah, tentu kita berikan latihan servis bagaimana mungkin dengan melambungkan bola saja terlebih dulu. Tidak memukul. Melambungkan contohnya dipegang dengan sikap servis, pegang bola dengan tangan kanan, kemudian ayun ke belakang, kemudian lempar ke depan dengan sikap lurus. Ya, itu sudah melatih dasar teknik ya servis bawah. Atau digulirkan bola terlebih dulu dengan garis lurus di lantai. Ya, itu kan melatih sikap tangan aja dulu tuh. Ya, sikap tangan bola dipegang, ditampung bolanya, kemudian diayun ya ke belakang, kemudian lemparkan ke depan. Nah, itu salah satu. Kalau udah ada misalnya teman sama-sama berlatih, mungkin ke dinding aja dulu. Dengan dilakukan seperti itu. Ya, lakukan pukulan ke dinding. Nah, setelah itu bisa dilakukan, itu dasar-dasar tekniknya itu. Setelah itu, mungkin tentu kita pukul. Kalau kita pukul bola, ya tentu membutuhkan tempat yang lebih luas lagi. Nah, kalau ada pasangan berlatih, tentu akan bisa itu kita lakukan, saling berhadapan. Ya, dipukul bola di bawah. Dengan teknik servis. Jangan lupa, kita memberikan tentu tekniknya itu. Cara servis bawah itu yang benar. Jadi itu yang perlu disampaikan dan anak-anak akan berlatih dengan itu. Ya, kalau bisa tentu sekaligus kita juga memberikan contoh. Kalau tidak bisa memberikan contoh, berikan gambar-gambar yang bisa dilihat oleh anak-anak. Gitu. Ya, kalau sekarang lebih canggih bisa melalui videonya. Ya, bagaimana orang melakukan servis itu. Nah, tentu servis yang paling tinggi tingkatannya tentu adalah servis atas. Ya, dan yang paling tinggi yang top sekarang itu adalah dikenal dengan servis loncat. Jadi orang meloncat seperti smash ya. Itu melakukan servis. Kalau sudah lihat
pada kompetisi apa namanya bola voli dunia itu, ya. Nah gitu. Jadi tetap ya kita fokus kepada pengembangan teknik, melatih teknik. Jadi soal fisik hanya kita bisa mengingatkan, dan kalau ada kesempatan perkenalkan bentuk-bentuk latihan yang bisa dilakukan. Tetapi tidak dalam bentuk apa namanya latihan yang dilakukan sampai menimbulkan kelelahan. Paham ya? Si Okta yang tadi bisa paham kira-kira? Okta. Cukup, Pak. Cukup jelas. Ya, oke. Oke, yang lain masih ada, silakan. Ada izin tanya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Maisita. Siapa namanya? Maisita, mana Maisita? Oh, Maisita. Nama dia bukan. Baik, Bu, terima kasih waktunya dan izin Prof. Izin bertanya, Prof. Lalu ada jadi. Nah, Maisita. Silakan. Cianjang. Iya, Prof, izin bertanya, Prof, mengenai. Silakan. Ini sama tinggi sama Bu Tuti ini. Izin bertanya mengenai teknik dasar permainan bola voli. Sebelum pertemuan yang ini, Prof, kan ada tugas analisa teknik dasar bola voli, dan kita lihat pun bukan dari video saja, dari observasi di lapangan ataupun kita sering bermain bola voli pun kita sering melihat teman-teman dalam melakukan teknik dasar bola voli, baik itu pun dalam service, passing maupun smash, passing atas maupun passing bawah. Nah, di sini yang dipertanyakan adalah dalam satu melakukan teknik bola voli yang tujuannya itu adalah bola sampai kepada teman atau kepada lewat dari net bola voli, permainan bola voli itu sudah menunjukkan dalam permainan bola voli. Tapi bolanya sudah sampai, Prof. Tapi dalam melakukan teknik bola voli, teknik dasarnya masih salah gitu, Prof. Jadi itu kan kemungkinan faktor penyebabnya dari kebiasaan dari seseorang itu dalam melakukan permainan bola voli. Nah, untuk yang Messi tanyakan, Prof, itu perlu perlubahkah ke bentuk teknik yang lebih benarnya, dan bagaimana solusinya agar kebiasaan teknik yang tidak semestinya dalam melakukan permainan bola voli, gitu, Prof. Ya, oke. Ya, Bapak jawab langsung ya. Iya. Terima kasih. Jadi memang itu, Maisita akan ketemu. Ya, biasanya itu sudah anak-anak yang sudah lanjut, misalnya di tingkat SLTA, ya, SMA. Kalau tingkat SMP kemungkinan dia ada juga yang punya tenaga kuat, ya lakukan seenaknya saja apa maunya dia gitu kan. Belum apa namanya mendapat pembelajaran teknik itu, belum dituntun oleh misalnya guru ya untuk mengarahkan bagaimana teknik yang benar itu. Nah, kalau kondisi itu terlihat, tadi kan pertanyaannya anak-anak itu mampu melewatkan bola ke seberang net ya dengan servis, katakanlah servis bawah. Tetapi servisnya itu kita lihat bagaimana geraknya. Nah, belum benar geraknya itu. Ya. Nah, ini kan apa namanya? Belajar teknik dasar itu perlu kita lihat kembali kepada belajar teknik dasarnya itu. Maka kesalahan-kesalahan itu kita tetap berikan koreksi. Ya. Koreksi. Dia mampu karena memang tenaganya lebih. Ya, mungkin dia juga sudah terbiasa melakukan, ya. Servis itu kan ada juga anak-anak yang punya kelebihan tenaga itu, ya, karena dia sudah apa namanya pernah melakukan main voli itu sehingga dia bisa menyeberangkan bola dengan kuat, gitu. Ya. Tapi itu seringkali bisa dilihat ya pada anak-anak yang cowok barangkali. Kalau yang ceweknya tidak. Ke SMP ya. Nah, kita betulkan tekniknya tadi, ya kita betulkan lagi dengan cara-cara mulai dari awal.
ya tentu kewajiban kita kan menyampaikan, memperbaiki kalau itu salah. Ya, kalau anak, ya karena tatap muka kita kan juga tidak bisa sering-sering kita lakukan. Mungkin pertemuan sekali dalam seminggu. Nah, hari ini belajar, minggu depan lagi belajarnya. Nah, anak-anak itu kan kita ingatkan aja bahwa ya kalau bentuk teknik servis yang benar itu dari dasar harus ini dulu. Nah, bagaimana nanti dikembangkan oleh setiap pemain, ya ketika sudah masuk ke dalam olahraga kompetitif, maka itu akan selalu berkembang. Soal teknik saja tadi, misalnya teknik dia servis bawah, akan berubah ke teknik servis atas, berubah ke teknik jumping, ya loncat. Nah, itu akan terjadi, tetapi mereka sudah dibekali dengan tahapan-tahapan yang benar itu tadi. Ya, Mesito ya, tetap kita berikan koreksi, meskipun dia sudah mampu melewatkan bola ke daerah seberang, tetapi kita berikan koreksi ketika itu dilakukan dengan cara yang salah. Ya, itu kewajiban kita dalam proses belajar teknik. Oke, barangkali itu mungkin yang dapat Bapak respon. Oke, cukup Mesita. Terima kasih banyak, Prof. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Gilang Fikri, Sonia Francisca. Silakan. Sayang Bapak bisa lihat dia empat foto aja nih. Tidak apa-apa, nanti akan bisa ketemu rame-rame semua ya. Mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu. Ya. Apa ditayangkan satu lagi Pak, yang PowerPoint satu lagi? Jadi boleh yang ya. ada sistematika ya Pak ya? Berkaitan dengan faktor-faktor pendukung teknik tadi itu. Ya, oke, siap. Kita coba agak 15 menit apa namanya. Oke. Sudah terlihat, Pak? Belum deh. Sedang berproses. Oh, muter deh. Sistematika pembelajaran dan teknik dasar bola voli. Udah, Pak? Di sini udah tampil? Yang lain udah ada yang lihat? Belum ada. Belum, Bu. Saya belum, Bu. Kok pause? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Dia, Bu. Nah, tunggu sebentar, di stop dulu, ulang lagi. Udah? Sudah kelihatan? Iya. Udah. Oke. Udah deh. Ya, Pak. Ya, kembali lagi ya, barangkali mungkin yang belum tadi kita bahas, kita pilih aja bagian materi yang belumnya. Ya, oke. Coba lihat lanjut lagi, Ti. Ini judul ya, sistematika pembelajaran. Mungkin ini nih, yang tahap-tahap itu Ti, pemanasan, inti, dan itu sistematikanya tadi. Sistematika Ti. Ini yang pertama tadi nih. Di PowerPoint, ini ya. Ya, memperhatikan ya, ini satu lagi. Jadi soal sistematika nanti ketika saudara berpraktek, nah ini adalah sistematika atau struktur. Nah ini struktur kalau dalam pembinaan prestasi ini sudah struktur satuan training namanya. Ya, satu unit latihan. Kalau di pembelajaran kita orang olahraga, maka ada di pembelajaran praktek ada tahapan-tahapan. Ya, ada sistematika yang kita kenal dengan pemanasan, warming up itu, kemudian ada inti, ya kegiatan pokoknya, kemudian ada penutup, ya. Nah, sesuai dengan ketersediaan waktu, berapa menit kita dapat, misalnya untuk 1 kali tatap muka. Nah, kita bisa bagi di situ, ya. Nah, bagaimana cara mengaturnya itu? Sediakan waktu untuk pemanasan, sediakan waktu untuk misalnya bagian penutup, ya. Nah, waktunya diperkirakan ya kalau pemanasan itu 10 sampai 15 menit cukup itu. Ya. Kemudian pada bagian penutup itu siapkan waktu antara 5 sampai 10 menit. Nah, sisanya yang lain itu manfaatkan untuk kegiatan utama, kegiatan inti. Apa yang dilakukan pada saat pemanasan sebelum anak diberikan latihan intinya. Ya. Jadi pemanasan itu kan setiap kita melakukan latihan-latihan yang memerlukan gerak, yang memerlukan fisik, ya perlu ada pemanasan itu, ya yang menyeluruh. Nah,
Apa kegiatan yang bisa dilakukan di pemanasan itu? Bisa dalam bentuk jogging, lari-lari kecil di lapangan, kemudian bisa dalam bentuk permainan kecil. Ya. Permainan kecil itu sudah kenal kan? Saya kira sudah semua itu permainan kecil itu. Permainan-permainan apa namanya yang dilakukan ya dibuat, diciptakan pada saat berada di lapangan. Ya, sehingga semuanya bisa bergerak. Intinya adalah atau tujuannya adalah untuk bisa menggerakkan semua ya anggota yang sama-sama berlatih itu termotivasi untuk bergerak gitu. Jadi buatlah permainan-permainan yang menarik. Ya. Kemudian perlu kegiatan dilengkapi dengan senam. Ya. Senam itu tujuannya adalah untuk mempersiapkan persendian. Ya. Kan semua tubuh kita memiliki persendian-persendian mulai dari paling bawah sampai ke di atas di leher. Nah, itu kita persiapkan dengan menggerak-gerakkan baik dalam bentuk gerak dinamis maupun statis. Ya, gerak dinamis seperti Anda melakukan senam-senam pemanasan, gerak statis itu misalnya seperti stretching, itu statis. Ya. Nah, kemudian masuk pada tahap inti. Pada tahap inti di situ adalah akan berisi di situ pada kegiatan inti itu adalah bentuk-bentuk latihan yang akan Anda berikan pada tatap muka Anda melakukan PL. Jadi kalau Anda misalnya tetap melakukan tatap muka PL hari ini misalnya masih ada waktu, katakanlah misalnya ada 30 menit akan saudara isi dengan berbagai bentuk latihan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan tatap muka kita pada hari itu. Nah, sesuai dengan latihan teknik akan kita latih hari itu. Kita misalnya melatih teknik servis, passing atas, passing bawah, bisa kombinasikan ketiga-tiganya. Ya, ada bentuk-bentuk latihan kombinasi yang bisa dilakukan. Perorangan yang bisa dilakukan, ya. Macam-macam pendekatannya itu. Nah, kemudian tidak di sini tidak dibuatkan itu semua, tetapi kan sudah jelas di situ bahwa di sini berisi bermacam-macam bentuk latihan sesuai dengan teknik yang diajarkan. Kalau ada fisik, ya tadi katakan bahwa untuk apa namanya di tingkat PL pada saat PL itu tidak mungkin kita memburukan latihan fisiknya juga, ya. Jadi yang intinya adalah pembelajaran teknik yang perlu kita sampaikan, yang kita tuntut gitu. Oke, lanjut berikutnya. Ya Pak. Bagian penutup itu cooling down ya, artinya relaksasi itu tujuannya untuk memulihkan kondisi tubuh ke keadaan semula, ya. Jadi sehingga tubuh tidak mengalami kekakuan, ya. Jadi perlu ada pemulihan dengan apa namanya dengan proses normalisasi itu tadi. Oke, lanjut. Enggak. Ya, ini ini ya prinsip pembelajaran dan latihan teknik dasar. Ya, jadi harus diawali dengan pemanasan, kemudian setiap bentuk latihan dilakukan dari yang mudah ke yang sukar, tidak didahului, ya, tidak didahului oleh latihan kondisi fisik yang melelahkan. Latihan teknik tidak boleh didahului oleh apa kelelahan ya. Jadi latihan teknik itu supaya optimal, supaya efektif, maka kondisi tubuh harus dalam keadaan fresh. Itu yang terbaik. Ya. Jadi untuk melatih teknik, meningkatkan kualitas teknik yang dimiliki, maka itu sebaiknya, apalagi kita melakukan koreksi-koreksi gerak ya, masih ada kesalahan terlihat. Nah, kecuali untuk meningkatkan kualitas teknik yang butuh pengulangan yang banyak. Biarkan aja latihan fisik, latihan teknik itu yang membuat tubuh lelah. Tapi tidak sebelum melakukan latihan teknik itu tubuh dalam keadaan lelah. Kenapa tidak boleh lelah? Karena kelelahan akan membuat ya efektivitas latihan akan menjadi kurang. Ya, jadi menimbulkan kelemahan penurunan kualitas koordinasi. Teknik membutuhkan koordinasi gerak, koordinasi akan menurun kualitasnya, kemampuannya disebabkan oleh kelelahan tubuh. Ya, itu makanya kelelahan tidak boleh sebelum melakukan latihan teknik. Kemudian yang berikut apa nih? Yang berikut. Segera ya diberikan koreksi ketika melihat kesalahan yang terjadi. Ya, jadi itu dalam perbaikan teknik. Oke, lanjut. Berikut
Nih, Pak. Berikut masih ada. Lanjutan. Ya, ya. Ini lanjutan yang tadi ya. Oh, ini untuk smash ini. Oh, sebelum ini. Dia Pak kira ini kan sudah ada sama anak-anak nih. Barangkali kalau ada pertanyaan, ini kan sudah diberikan sebelumnya, Ti. Yang 7 ini belum, Pak. Habis ini nanti diupload ke ini. Setelah Bapak jelaskan nanti. Ini kan untuk pertemuan 7, Pak. Oh iya, ya. Ya, Pak. Ini teknik passing bawah dan passing atas. Ada bermacam-macam pendekatan yang bisa dilakukan, atau metode, atau strategi, ya. Bisa dilakukan perorangan, passing atas, passing bawah itu kan bisa perorangan. Bisa saudara lakukan ke dinding, ya. Nanti akan ada tugas-tugas itu nanti itu, ya, latihan passing ke dinding sendiri. Mulai dari jarak yang paling dekat sampai jaraknya diperpanjang terus sampai sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Ya, semakin sering itu dilakukan, saudara akan memiliki kemampuan stabilitas teknik passing yang saudara pelajari itu. Ya, passing atas bisa, passing bawah bisa dilakukan. Ya, kedua-duanya bisa di dinding. Kemudian lakukan sendiri, ya, dengan bolanya vertikal ke atas. Tadi bolanya parabol ke depan, ya, ke dinding. Sekarang lakukan sendiri dengan ketinggian bola 1 sampai 2 meter. Passing sendiri dengan sikap teknik yang benar itu akan bisa dilakukan dengan baik. Ya, passing bisa dalam bentuk bergerak, maju ke depan, ya, mundur ke belakang, ke kiri dan ke kanan, itu bisa dilakukan. Itu yang menunjukkan tingkat penguasaan daripada latihan teknik yang dipelajari itu. Ya. Kemudian latihan berpasangan, kemudian latihan dalam kelompok besar dan kecil, bisa dilakukan 3 orang, 4 orang, 5 orang, bisa, ya, latihan-latihan teknik itu dengan variasi-variasi yang banyak, macam-macam variasi. Kemudian latihan bermain. Ingat ya, latihan bermain, ya mungkin ini tidak bisa kita lakukan rame-rame karena memang kita terkendala oleh pandemi ini. Nah, bisa dilakukan bermain 2-2, 1-1 juga boleh, ada net misalnya. Ya, kalau main sendiri perkecil lapangannya, kan lapangannya bisa diperkecil. Ya, latihan main passing bawah, passing atas saja, ada smash. Nah, jadi itu sudah bisa kombinasi, servis bisa, passing bawah bisa, passing atas bisa. Kalau ada misalnya sudah mampu sampai melakukan smash, ada smash-nya juga bisa dilakukan. Ya, kombinasi. Berikut, D. Nah, kemudian teknik servis juga hal yang sama. Ya, latihan teknik itu bisa terakhir dengan latihan kombinasi, itu akan lebih baik. Jadi kombinasi itu servis, passing bawah, passing atas, ya, ke daerah lawan. Nah, kembali. Jadi ketiga teknik sudah bisa dilakukan dengan bentuk kombinasi itu tadi. Bisa main berdua-berdua, 3-3, 4-4, ya. Kalau masih ramai, Anda ada di padang, boleh pinjam bola, boleh Anda pakai lapangan itu, ya, itu diizinkan itu, ya, untuk bisa digunakan. Bagi yang tinggal di padang, ya, kalau di kampung tentu terpaksa cari bola, pinjam bola teman-temannya yang lain. Oke, lanjut. Berikut apa sih? Smash, Pak. Ya, tenis smash. Nah, ini. Tenis smash ini, jangan lupa bahwa untuk mengajarkan tenis smash itu, dia perlu tetap memperhatikan prinsip, ya, prinsip sistematisnya tadi, dari yang mudah ke yang sukar, ya. Apa yang mudah terlebih dulu lakukan untuk belajar smash? Tentu sudah pasti memukul bola saja dulu ke dinding. Mukul ke lantai, mantul ke dinding, atau memukul ke dinding, ambil lagi, ulang lagi, ya, atau memukul ke lantai kalau latihan berdua, berhadapan, gitu. Ya, membetulkan cara memukul dan perkenaan bola di telapak tangan. Ya, itu tidak mudah juga melakukannya itu. Jadi ketika orang melakukan smash itu akan terjadi hal yang macam-macam. Ya, bolanya tidak pas kena di telapak tangan, kena pada ujung telapak tangan. Ya, tidak kena pada telapak tangan, malah justru pada pergelangan tangan. Nah, itu adalah disebabkan oleh ketidakterlatihan. Itu yang dikenal dengan timing namanya. Jadi ketepatan kita loncat, ya, memukul bola di udara pada saat titik jangkauan kita yang tertinggi. Nah, itu diperoleh dengan latihan-latihan yang berulang.
dia tidak bisa sekaligus bisa dikuasai. Ingat bahwa untuk latihan teknik spike ini sangat didukung oleh fisik. Tanpa loncat Anda, ya kemampuan loncat yang bagus, maka teknik itu tidak bisa dikuasai dengan baik. Ya, mungkin Anda secara konsep bisa tahu bagaimana melakukan smash itu, tapi untuk menguasai tekniknya itu ada latihan-latihan loncat. Nah, latihan loncat ini nanti akan diberikan tugas-tugas kepada saudara semua untuk bisa melakukan latihan-latihan loncat di rumah. Ya, loncat bangku, loncat pagar, loncat box, loncat apa lagi, bisa saja dibuat di rumah. Kemudian main skipping, naik turun tangga, ya, naik turun tangga itu berulang. Apalagi saudara bisa lari cepat naik tangga misalnya, itu sudah melatih daerah otot, ya. Dilakukan dalam tempo singkat, tidak waktu lama, ya. Pengulangannya tidak melebihi sampai 10 kali lah. Paling 12 kali sudah cukup. Paling banyak itu untuk power, ya, untuk membangun power. Jadi main skipping juga begitu. Main skipping, nah, loncat itu adalah semua latihan-latihan yang diperlukan untuk meningkatkan kemampuan daerah otot tadi. Karena daerah otot, kemampuan, kekuatan dan kecepatan otot untuk melakukan loncatan, ya, yang tinggi, ya, itu diperlukan. Jadi memang terbatas sekali untuk menguasai teknik smash itu. Tanpa dukungan itu, maka tidak bisa teknik smash dikuasai. Paling-paling hanya bisa mengenal bagaimana proses geraknya, kemudian dilakukan tahapan-tahapan itu dilakukan tanpa menggunakan bola. Ya, nah itu langkah-langkah 3 itu, ya, sampai take off, kemudian mendarat lagi tanpa bola. Jadi awalan loncat, kemudian mendarat, ya, dengan memukul bayangan, ya, memukul seperti seperti orang smash gitu. Itu bayangan namanya, latihan bayangan, ya. Oke, itu untuk smash, ya. Jadi ingat bahwa melatih smash itu tidak boleh dalam kondisi tubuh dalam keadaan lelah tinggi. Kelelahan bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam melakukan smash itu. Karena loncat, mengatur gerak mendarat dengan benar itu adalah membutuhkan tubuh dalam keadaan fresh. Kalau sudah lelah, saudara mengontrol itu susah, ya, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan dalam latihan. Oke, berikut. Teknik blocking, ya, blocking sama ya tuntutannya, dia menuntut loncat. Yang perlu untuk teknik block ini, ya, tuntutan kemampuan loncat, ya, kemudian pengenalan langkah-langkahnya itu. Blok itu ada dilakukan 1 orang, 2 orang, 3 orang, itu butuh kerjasama blok, ya, butuh antisipasi gerak lawan. Jadi kita mencermati gerak lawan untuk melakukan blok, ya. Jadi itu bisa dilatih, tapi tetap dengan didukung oleh kondisi fisik. Pertama sekali adalah kemampuan loncat kita, daerah otot tungkai. Kerja 9 dan jangan kira. Oke, berikut. Dari 8.50 lah. Ya, itu ya. Jadi itu barangkali beberapa hal yang bisa kita bahas, kita jelaskan pada kesempatan ini. Ya, ini tentu memerlukan ya cara belajar dari saudara semuanya. Secara teori sudah disampaikan, sudah digambarkan itu, tinggal bagaimana saudara mengaplikasikan, mengimplementasikan dalam kegiatan di rumah sehari-hari, ya. Jadi kalau ingin saudara mendapatkan keterampilan bola volinya itu, tentu ya harus berlatih bola volinya. Tahu secara teorinya, ini sudah dijelaskan. Barangkali mungkin tinggal berpedalam saja. Ya, informasi bisa dicari banyak sekali. Ketika Anda buka Google, buka internet, apa saja Anda mau dapat. Ya. Bentuk latihannya juga. Mau bentuk latihan loncat, nah, cari, ya. Ketemu gitu, pasti. Ya, sekarang kan ada orang yang tidak tahu lagi dengan dengan Google gitu. Dengan Mbak Google itu. Jadi bisa pertanyaan dia juga, dia jawab sendiri tuh.
Ya, Nak? Ya, Pak. Ya, begitu kan semua kan? Nah, itu. Jadi sudah Paling sangat pintar. mudah. Iya. Oke, itu yang bisa. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Silakan kalau ada masih ragu, silakan raise hand. Kalau mudah-mudahan pandemi ini cepat habis ya. Pergi, kita bisa tatap muka lagi. Bapak juga sudah rindu kalian ya semuanya ini. Silakan, ada pertanyaan? Apa semua sudah paham? Sangat paham atau bingung? Andre udah mulai capek nanti, Bapak. Ya, capek, oke. Ya. Sebelum kita tutup, Pak, mungkin untuk masalah UTS, gimana kita nanti, Pak, supaya mereka bisa mempersiapkan untuk minggu depan? Oh iya. Oke, baik. Jadi untuk UTS ya, anak-anakku sekalian, mohon perhatiannya. UTS kita berikan dalam bentuk ujian tulis ya. Jadi teori saja, karena memang kita kan sampai detik ini, sampai minggu ke-7 ini, kita masih belajar teori, ya. Nah, semua informasi, semua yang telah kita bahas, bicarakan dalam perkuliahan, mulai dari pertama sampai hari ini, itu menjadi materi barangkali yang akan kita gunakan untuk UTS-nya, ujian tengah semester, ya, mid semesternya, ujian teori saja, ya. Ya, Pak. Jadi itu informasi terkait dengan ujian. Kapan akan kita lakukan? Mungkin minggu depan ya. Ya, Pak, minggu depan. Ya, minggu depan. Ujiannya nanti kita sampaikan saja melalui online ya. Ya, Pak, e-learning aja nanti, Pak. Ya, e-learning saja. Ya. Dan jawabannya juga e-learning ya. Iya, Pak, bisa diupload di sana. Ya. Bagaimana semua anak-anakku bisa tidak terkendala ya dengan e-learning ya? Alhamdulillah bisa lancar semua. Pak, bisa. Ya, jadi bisa, Pak, itu. bisa. Ya, alhamdulillah bisa begitu. Ya, jadi satu lagi yang perlu Pak sampaikan, jangan lupa untuk melihat kembali peraturan permainan bola voli. Nah, buku-bukunya kan sudah ada Ibu Ai dulu, salah kasih ya? Iya, Pak. Ya, ada buku Bu Ai itu. Ada buku peraturan bola voli itu sendiri, ya. Coba dilihat. Nanti sayang saudara sudah selesai kuliah bola voli, tetapi tidak tahu banyak hal yang sudah dikenal secara umum, misalnya pemain libero itu apa, ya. Misalnya peraturan permainan pergantian dalam satu set itu dalam pertandingan berapa kali boleh dilakukan oleh setiap tim. Ya, dalam satu set, ya, berapa kali time out, ya, kan ada orang minta time out itu berarti berkumpul memberikan brainstorming segala macam oleh pelatih, nah, sehingga itu digunakan ya pada masa time out-nya, ya. Jadi itu hal-hal, kemudian posisi pemain, pergantian pemain, ya. Kemudian pemain libero seperti apa pemain libero di lapangan, ya. Boleh nggak pemain libero untuk melakukan blocking ke depan, ya. Boleh nggak pemain libero melewati garis serang, ya, untuk meloncat dan lain-lain. Bolehkah pemain libero melakukan servis, ya. Itu bisa lihat di dalam peraturan-peraturannya itu supaya dikenal peraturannya itu. Ya, coba dilihat itu. Jadi kemungkinan saja akan ada pertanyaan yang berhubungan dengan itu nanti. Ya. Pertanyaannya tidak banyak, tapi minta pemahaman yang pokoknya sesuai dengan materi yang telah kita singgung bicarakan. Saya kira begitu saja informasi terkait dengan MIT. Ya. Ya, Pak, terima kasih banyak Pak telah menyampaikan penjelasan tentang perkuliahan kita pada hari ini. Boleh Pak, nggak apa-apa. Bapak boleh live. Uti jangan menyelesaikan Pak. Ya, Bapak tutup dulu ya. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Silakan buka kameranya semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya anak-anakku sekalian. Semoga sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Ya, baik-baik. Sekarang pandemi masih merajalela, takut di mana-mana. Dan itu tidak boleh terlalu takut, terlalu stres gitu ya, tapi adalah serahkan kepada yang kuasa
sakit, sehat itu Allah yang menentukan. Ya. Tapi yang penting kita jaga kesehatan. Oke ya, terima kasih semua atas perhatian semuanya. Bapak-bapak, Saudari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi